Halo adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti biasa, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 SD dan kelas 4 SD hari Selasa 9 Februari 2021. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah untuk kelas 3 sifat-sifat benda, dan yang untuk kelas 4 adalah cerita di alam. Nah, kalau kalian penasaran dengan video kali ini, jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru berikutnya. Subscribe itu gratis kok adik-adik, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk kelas 3 kali ini di episode 27 berjudul sifat-sifat benda. Sinopsisnya adalah Kak Jo meminta Dodi dan Sinta untuk menyimak benda bersifat kedap air. Contohnya ada ember, payung, dan jas hujan. Pada sesi membaca terbimbing, Kak Jo membacakan cerita berjudul benda dan sifatnya. Kemudian, ia membantu kedua adiknya untuk memahami pecahan dari ukuran benda. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan eksplorasi dengan mewarnai batangan pecahan berdasarkan nilai pecahannya. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 3 kali ini, yang pertama yaitu mewarnai pecahan. Nah, di sini adalah warnailah dengan warna biru, merah, orange, hijau, ungu, dan coklat. Nah, karena kakak hanya punya satu pulpen dan warnanya merah, jadi kakak bantu adik-adik mengerjakan dengan satu warna aja ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik mengerjakannya harus memakai warna yang berbeda-beda ya. Bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan pensil warna, ataupun dengan pulpen warna kalian. Oke, yang pertama, warnailah 1/4. Jadi, satu bagian ini kita bagi 4. Ini kan sudah dibagi 4, berarti karena hanya 1/4, kita hanya mewarnai satu bagian. Ayo kita warna. Nah, kakak pengennya warna di sini. Kalian warna yang mana aja boleh kok. Yang penting yang diwarnai hanya satu bagian seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan 1/4 bagian. Lanjut, sekarang di sini kan ada setengah. Setengah itu kan satu bagian dibagi dengan 2 sama besar. Nah, karena ini cuma satu, yang di atas cuma satu, jadi yang kita arsir hanya satu saja. Seperti ini. Yang diarsir yang bawah juga boleh kok. Yang penting yang diarsir cuma satu bagian ya. Nah, inilah yang dinamakan setengah. Kita lanjut. 3/4 dengan warna orange. Nah, ini kalau tadi kan atasnya 1, jadi yang diarsir cuma 1. Kalau ini atasnya 3, jadi yang diarsir adalah 3. Yuk kita arsir. 1. Arsirnya adik-adik yang rapi ya. 1, 2, 3. Nah, inilah yang dinamakan dengan 3/4. Yang atas ini adalah yang diarsir, jumlah yang diarsir, yang bawah adalah jumlah yang dibagi. Jumlah yang dibagi itu maksudnya gimana kak? Ini kan persegi ini satu bagian dibagi 4 kan? 1, 2, 3, dan 4. Dan yang diarsir hanya 3. Lanjut. Nah, ingat ya adik-adik, di sini perbedaannya dari yang lain. Nah, kalau ini kita kerjakan paling terakhir ya, yang ini dulu. Yang di atas ini yang kita arsir, yang di bawah adalah yang dibagi. Apakah benar 8? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar. Jadi, yang kita arsir sampai 5. Ini kita arsir deh. Seperti ini.
Nah, inilah yang dinamakan dengan 5/8. Gampang kan? Lanjut, sekarang diwarna dengan ungu. Kita hitung dulu apakah benar jumlahnya 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, benar. Jadi kita arsir 4 saja, karena yang di atas angkanya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini yang paling berbeda dari soal yang lainnya. Ini yang diminta setengah, Kak, tapi ini kok dibagi 4. Nah, jadi kalau lingkaran ini kita bagi 2, berarti kan cuma ini ya adik-adik. Kita harus mengabaikan yang bagian sini. Jadi yang kita arsir ya ini, setengah bagiannya dari sini. Jadi garis yang lain tidak perlu kita hiraukan. Nah, inilah yang dinamakan dari setengah bagian. Gampang banget kan adik-adik? Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua kali ini mengenal anggota tubuh. Nah, ayo kita bersama-sama mengisinya ya. Yang pertama ada rambut. Ini telinga. Nah, kalau adik-adik gambarnya di buku tulis tidak perlu sedetail ini ya adik-adik, bisa pokoknya terlihatlah kalau telinga itu gimana, rambut gimana gitu ya. Selanjutnya ini adalah pipi, ini dagu, ini jari, ini tangan, ini dahi. Bedakan ya, yang atas ini dahi, yang bawah namanya dagu. Selanjutnya ini mata, hidung, ada mulut, ini bahu, dan yang terakhir adalah kaki. Nah, adik-adik bisa menggambarnya, tidak perlu detail, yang penting ini semua lengkap ya adik-adik, supaya bisa dapat nilai 100. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang kelas 4. Untuk kelas 4, di episode 27 kali ini berjudul Cerita di Alam. Untuk sinopsisnya adalah, betulkah bahasa dalam puisi sulit dipahami? Hari ini kakak dan adik mempelajari arti dari puisi Cerita di Hujan yang dikarang oleh Rangga Oditama. Dan juga kita akan mempelajari apa saja jenis puisi modern dan apa makna kata kiasan dalam puisi. Kakak dan adik lalu bermain di hutan, di mana mereka membahas tentang tinggi pohon yang bisa mencapai 30 meter. Dari bayangan pohon, mereka melakukan pengukuran sudut bayangan serta memahami penggunaan penggaris busur derajat. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 4 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 4 kali ini adalah yang pertama, Andi masuk sekolah pada pukul 7. Ia pulang pukul 14. Setelah ia perhatikan, ternyata dari jam-jam itu membuat sudut tertentu. Maka tentukanlah besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 7 dan besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 14. Nah, ini gambarnya sebenarnya terbalik ya adik-adik. Seharusnya yang kecil, jarum yang kecil itu mengarah ke angka 7 dan jarum yang besar itu mengarah ke angka 12. Dan ini juga seperti itu, seharusnya yang kecil ke angka 2 dan yang panjang itu ke angka 12. Nah, adik-adik harus tahu bahwa satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, sedangkan ini dibagi 12 sama besar. Jadi gimana? 360 harus kita bagi dengan 12. Nah, 12 dikali berapa hasilnya? 360. Kita coba kali 3. Oh, benar. Jadi 360 dibagi 12 adalah 30 derajat. Jadi caranya gimana, Kak? Caranya ya gampang.
dari 12 ke 20 itu loncat berapa kali, sedangkan satu kali loncatan ini itu berarti 30 derajat. Hitung aja, kalau 30 derajat ini 12 loncatan pasti hasilnya 360. Jadi kita hitung ya dari yang pukul 14 terlebih dahulu, loncat berapa kali? 1, 2. Nah, karena 2 kali jadi yang B adalah 30 kita kalikan 2, 30 derajat kita kali 2. Jadi jawabannya sudut terkecil dari jarum jam pukul 14 adalah 60 derajat. Gampang banget kan? Oke, sekarang yang A, kita hitung berapa kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5. Caranya gampang, tinggal 30 derajat kita kalikan dengan 5, hasilnya 150 derajat. Nah, ini adalah sudut terkecil yang dibentuk jam pukul 7 dan pukul 14. Gitu ya adik-adik, caranya gampang banget. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan jenis-jenis puisi modern. Nah, yang pertama ada balada. Puisi ini yang berisi tentang kisah atau cerita. Yang kedua ada himne. Puisi ini bertujuan untuk Tuhan, tanah air, ataupun pahlawan. Yang ketiga ada ode. Puisi yang berisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Pahlawan pun juga bisa sih berjasa, tapi kalau pahlawan lebih ke himne. Yang berjasa ini guru atau orang tua atau orang yang berjasa lainnya selain pahlawan ya adik-adik. Yang keempat ada epigram. Puisi yang berisi tentang tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima ada romans atau yang berisi tentang perasaan cinta atau kasih. Yang keenam ada elegi, yaitu puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. Dan yang ketujuh ada satire, yaitu puisi yang berisi sindiran atau kritik. Ini biasanya digunakan untuk sindiran ke pemerintah atau ke atasan yang mungkin aturan-aturannya kurang sesuai dengan karyawannya, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, baik itu ke WA, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!